Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya para pencinta buku yang selalu tertarik dengan tokoh dan juga perjalanan hidup perjuangan seseorang. Nah, sudah sempat punya buku ini nggak di perpustakaan Anda? Kalau belum, beli deh. Ini menarik sekali ya, di cover belakang tulisannya. Ini Pak Hugeng sendiri. Pak Hugeng Iman Santoso. Beliau menulis gini, polisi adalah polisi. Itulah makna kedudukan dan perannya di tengah masyarakat. Dalam posisi sosial demikian, maka seorang agen polisi sama saja dengan seorang jenderal polisi. Tentu saja yang terakhir memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar. Ini kata Pak Hugeng ya. Hakikat seorang polisi demikianlah yang membuat saya mencintai tugas kepolisian dan bangga sebagai polisi tanpa membedakan kedudukan dan pangkat. Itulah sebabnya kenapa saya tidak pernah merasa malu turun tangan mengambil alih tugas teknis seorang agen polisi yang kebetulan sedang tidak ada atau tidak ada di tempat. Misalnya jika di suatu perapatan jalan terjadi kemacetan lalu lintas, maka kadangkala dengan baju dinas Kapolri saya menjalankan tugas seorang polisi lalu lintas di jalan raya. Hebat nggak tuh Pak Hugeng? Nggak gengsi. Saya melakukannya dengan ikhlas, sekaligus memberikan contoh teladan tentang motivasi dan kecintaan polisi akan tugasnya, sekaligus memberikan teguran dan peringatan secara halus kepada bawahan yang lalai dan malas. Sebab saya memiliki persepsi tentang kehormatan, kewajiban dan tanggung jawab polisi demikian. Maka keinginan saya yang pertama adalah memulai menegakkan citra ideal seorang polisi dari diri saya sendiri. Berbarengan dengan itu, menampilkan pula citra seorang komandan polisi yang baik. Meskipun kasus Conrad bisa menimbulkan citra buruk bagi kepolisian, hendaknya dimaklumi bahwa sebagai suatu fakta, soalnya tidaklah gampang untuk didekati. Taruna yang melakukan penembakan sengaja atau tidak, sebagai manusia mempunyai berbagai motivasi dalam melakukan penembakan itu. Kasus penembakan itu tidak bisa dilihat berdiri sendiri, paling tidak berkaitan dengan perkelahian massal yang mendahuluinya. Lalu sejauh mana hal itu mendorong perkembangan selanjutnya, termasuk tertembaknya Rene Louis Conrad yang mahasiswa ITB. Setidak-tidaknya ada dua hal yang harus dibedakan. Pertama, kasus perkelahian massal itu sendiri, bagaimana duduk persoalannya, apa motifnya, siapa yang memulai, bagaimana terjadinya dan seterusnya. Kedua, kasus tertembaknya Conrad itu sendiri sebagai kasus yang berdiri sendiri, meskipun berkaitan dengan atau merupakan lanjutan yang pertama. Rupanya berita kepulangan saya dari Singapura sudah diketahui oleh umum. Maka begitu saya sampai di rumah di Jalan Muhammad Yamin 8, sejumlah mahasiswa ITB datang dari Bandung sudah pada menunggu. Para mahasiswa itu di dalamnya termasuk anak saya Reni. Langsung menanyakan bagaimana sikap saya sebagai Kapolri. Apalagi karena saya terlibat adalah taruna. Yang terlibat itu mahasiswa dari Akabri kepolisian. Secara terbuka saya katakan apa adanya. Begini saja deh. Saya baru sampai di Jakarta dan mau istirahat sebentar. Saya sudah punya rencana yang jelas untuk kasus Rene Conrad itu. Bagaimana itu Pak? Saya besok mau ke Bandung, jawab saya. Ngapain Bapak ke Bandung? Mau ketemu Direktur ITB, Pak Dodi Tisna Amijaya. Jawab saya lagi. Saya ingin tahu duduk perkara dari tangan pertama. Para mahasiswa itu mengerti lalu pergi setelah meminta diri. Secara pribadi saya senang karena mahasiswa kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan ikut menuntut terwujudnya keadilan di tanah airnya. Mulanya saya berencana akan berangkat pagi ke Bandung. Jarak Jakarta-Bandung bisa ditempuh dalam tempo 4 jam. Saya masih sempat malam itu mengontak staf-staf di kepolisian untuk mengumpulkan bahan-bahan tambahan. Kemudian saya pikir lebih baik dipercepat ke Bandung. Begitulah, maka pukul 3 dini hari saya sudah berangkat dari Jakarta ke Bandung. Saya hanya sendirian atau hanya ditemani supir saya Kasum, seorang mayor polisi.
Sekitar pukul 7 pagi saya sudah sampai di kampus ITB. Tentu saja belum ketemu rektor sebab rektor masih di rumah, belum berangkat ke kampus. Mungkin karena diberitahu maka rektor ITB Prof. Dodi Tisna Amijaya yang baik dan sudah berambut putih seluruhnya itu segera tiba di kampus bersama stafnya yang saya tidak ingat lagi nama-nama mereka. Reaksi mereka yang pertama adalah kaget atau heran. Sebab saya berani datang sendiri ke kampus mahasiswa yang terbiasa dengan tradisi demonstran itu. Hal itu dinyatakan rektor terus terang. Namun karena itu dia senang. Hal itu mereka nilai sebagai sikap yang mengutamakan urgensi dan berlandaskan prasangka baik. Sehingga sampai di situ saja saya sudah memiliki semacam kemenangan moral. Di kampus ITB saya mengadakan pertemuan dengan rektor bersama stafnya. Saya nyatakan bahwa saya berjanji akan mengajukan kasus itu ke pengadilan. Rektor ITB segera menyambut alternatif penyelesaian yang saya ajukan sebagai suatu yang dapat disetujui sepenuhnya karena mencerminkan rasa keadilan. Dengar-dengar katanya keluarganya Aldo, khususnya adalah Eyang, itu tetanggaan puluhan tahun dengan Pak Hugeng. Iya, 20 tahun. Bagaimana ceritanya? Iya, jadi Eyangku sama Eyang Hugeng itu satu kepolisian, institusi yang sama ya, dan mereka tinggal di Muhammad Yamin, Menteng. Eyangku di nomor 7, Hugeng di Hugeng nomor 8 gitu. Intinya sebagai tetangga di luar teman kerja juga ya, banyak cerita-cerita yang bisa mungkin ada beberapa cerita yang bisa aku ceritain di sini. Mungkin dari sosoknya Eyang Hugeng sendiri. Eyang Hugeng tuh pencinta binatang. Di rumah itu banyak sekali binatang-binatang yang langka. Dia paling suka orang hutan gitu dan monyet-monyet ya setauku, yang lumayan berisik kalau malam. Cuman karena toleransi antara mereka itu sudah sangat tinggi, jadi ya udah nggak ada masalah kayaknya gitu. Tapi di luar itu juga yang Hugeng itu suka, ini aku boleh ceritain atau enggak ya, cuman yang Hugeng itu ada beberapa kejadian di mana dia itu tidak selalu ingin menerima tamu. Banyak sekali tamu yang Hugeng waktu itu. Jadi ada beberapa cerita lucu ketika dia itu tidak mau menerima, dia bersembunyi di rumah eyangku gitu. Tante Mary adalah sosok yang luar biasa baik. Istrinya ya, Eyang Mary maaf. Eyang Mary itu luar biasa baik, orangnya tenang dan loving banget, dan dia tuh orang yang sebenarnya tidak suka tampil depan umum. Yang aku dengar ceritanya tuh dulu Eyang Mary adalah di Hiprada juga, cuman karena dia tidak suka tampil, seharusnya dia yang menjadi ketua Hiprada waktu itu, tapi justru malah jadi eyangku yang diminta oleh beliau untuk jadi Hiprada karena eyangku suka ngomong depan umum gitu. Kurang lebih seperti itu sih, dan banyaklah pasti cerita selama 20 tahun ini yang aku mungkin luput ya, dan mungkin aku cerita. Tapi baru 2 minggu lalu tuh aku masih mengunjungi Eyang Mary bersama ibuku. Dia tinggal di Depok sekarang di usia 99 tahun. Iya, 99 tahun Tante Nas. Dan di bulan depan kalau tidak salah dia akan berulang tahun ke yang 100 gitu. Itu menurut saya suatu suatu sosok sejarah yang menurut yang harus lebih diekspos sih, karena dia punya suatu keluarga yang sangat jujur. Yang Mary waktu muda itu juga suka menolak suap, yang dia tuh suka disuap kain, banyak kain, tapi dia bilang dengan sopan, saya tidak mau menerima barang ini gitu. Dan setahuku juga yang Hugeng juga berkali-kali ada mobil ditaruh depan rumahnya, tapi dia minta kembalikan. Itu cerita yang aku suka dapat sih, kayak dari orang tuaku. Ada mobil datang diterima dari pengusaha, tapi dia bilang balikin gitu, karena mungkin masih ada kepentingan ya di situ dari pengusaha tersebut. Waktu itu mungkin masih ada kasus yang bergulir atau apa gitu, Tante Nas, kurang lebih. Jadi kalau misalnya menurut Aldo, kejujuran itu dimulai dari rumah. Ketika mendapat dukungan dari serumah, maka bisa konsisten menjadi orang jujur di luar rumah. Bisa dibilang begitu. Tapi kita juga kadang-kadang nggak bisa mematok di situ ya, karena kadang-kadang justru our roots is not the very best root juga. Kadang-kadang justru malah kita harus mendapatkan secercah sinar atau kejujuran itu dari society, dari orang luar, dari orang-orang yang inspiring yang kita temuin di luar. Tapi ya, alangkah baiknya kalau misalnya dimulai dari rumah dan kita bisa menjadi sosok yang bisa menginspirasi generasi selanjutnya untuk jadi orang yang jujur dan hidup secara autentik
tanpa terpengaruh dari pengaruh buruk yang datang dari institusi atau pekerjaan mereka nantinya gitu. Dari buku ini, saya dan kita semua bisa belajar bahwa jujur itu suatu hal yang sangat amat mahal ya. Kita harus jadi orang yang jujur walaupun itu memakan banyak energi kita. Kenapa memakan banyak energi? Kencangnya arus negatif dan institusi yang tidak jujur, atau misalnya kita menemukan banyak ketidakjujuran di luar sana. Untuk menjadi orang yang berbeda, itu pasti membutuhkan banyak energi dan tentunya nyali juga ya, yang besar. Yang kedua, kita pertama untuk jadi orang yang jujur, kita harus bisa jujur terhadap diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah benar-benar jujur sama diri kita sendiri atau belum gitu. Dengan merefleksikan dan kita dig deeper ke diri kita sendiri, kita sudah jujur atau belum. Yang kita lakukan, sebagian besar orang masih melakukan hal yang mungkin lebih mudah, yaitu untuk bisa diterima terhadap society. Kita ingin diterima, jadi kita blend in with the society dan kita menjadi orang yang bukan our true self, bukan diri kita sebenar-benarnya. Dan itu artinya kita belum jujur kan? Nah, yang ketiga, jujur itu pasti adalah suatu jalan yang sepi gitu. Akan minim dari acungan jempol dan mungkin tidak akan dapat pengakuan yang sama dengan ketika kita mau berusaha memuaskan atau menjadi people pleaser di tempat kita berada. Tapi percaya deh, kalau kita sudah melakukan kejujuran yang sebaik-baik dan sebenar-benarnya, kita pasti akan bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki tentunya bagi diri kita sendiri juga, karena kita sudah menjalani kehidupan kita dengan sejujur-jujurnya dan juga menjadi sebuah sosok yang bisa menjadi panutan gitu. Apalagi bagi pegang jabatan, kita seharusnya sadar bahwa kejujuran itu adalah tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan nanti gitu loh. Ketika kita mempunyai suatu jabatan yang dituntut untuk kejujuran, sudah seyogyanya dan sudah seharusnya kita menjadi pribadi yang jujur dan menjadi orang yang bisa dipercaya untuk membuat Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang paling penting, kita nggak usah berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik, tapi yang penting adalah keinginan untuk selalu ingin berbuat baik untuk orang lain.